Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang semuanya kami muliakan. Alhamdulillah kita diberi nikmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita puasa bulan Ramadan dan melakukan aktivitas ibadah yang lain. Semoga semuanya bisa kita lakukan dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau serta para ulama penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam harus mempunyai satu pemikiran bahwa keislaman kita harus selalu berusaha untuk kita tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan keislaman kita? Ini tidak lepas dari bahwa kita harus tahu dulu tahap-tahap atau tingkatan-tingkatan sebagai seorang muslim. Perlu kita ketahui bahwa di dalam melakukan agama atau mengamalkan ajaran agama Islam, seseorang terbagi menjadi tiga. Yang pertama tingkat awam atau dikenal juga tingkat syariah. Yang kedua tingkat khusus atau dikenal juga dengan tingkatan thariqah. Sedangkan yang ketiga yaitu khususul khusus atau tingkatan haqiqah. Seorang muslim ketika dia mengamalkan ajaran agama Islam, maka dia mulai masuk ke dalam tingkatan syariah. Artinya semua ibadah yang dia lakukan berkaitan dengan ajaran Islam harus dia lakukan sesuai dengan tuntunan yang diberikan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dari para sahabat diajarkan kepada tabi'in, dan begitu seterusnya sampai kepada guru kita dan sampai kepada kita.
Kita ambil contoh tingkatan syariah ini, misalnya dari rukun Islam. Kita ambil contoh sholat. Sholatnya orang yang tingkat syariah, dia harus berusaha mempelajari, memahami, dan kemudian mempraktekkan ilmu-ilmu tentang sholat saat dia melakukan sholat. Entah itu berupa syarat dan rukunnya sholat yang berbentuk bacaan ataupun gerakan. Dia harus berusaha untuk bisa melakukan semua yang berkaitan dengan sholat dengan sempurna. Bacaan misalnya rukun sholat yang berupa bacaan ada 5, harus berusaha untuk bisa dilafadzkan, diucapkan secara benar. Mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, huruf-hurufnya harus jelas dan benar. Kemudian Al-Fatihah harus dibaca dengan benar, semuanya semua huruf-hurufnya dibaca tepat, di makhraj dan sesuai dengan sifat-sifat yang dimilikinya, yang dengung, yang panjang, yang bertasydid dan sebagainya. Harus diucapkan Fatihah tersebut atau dibaca Fatihah tersebut dengan benar sesuai kaidah di dalam membaca Al-Quran. Kemudian bacaan tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah dan seterusnya, itu juga harus dipelajari, diucapkan, dibaca dengan benar dan tepat. Kemudian baca sholawat juga begitu, baca salam juga begitu. Berkaitan dengan rukun yang berbentuk gerakan juga begitu. Rukuknya harus sempurna, kemudian disertai dengan tumaknina, kemudian sujudnya, duduknya, duduk tawarruk, duduk iftirash, semuanya dilakukan dengan benar. Ini pada tingkatan syariah dalam hal berkaitan dengan sholat. Misalnya kita ambil contoh puasa misalnya. Puasanya orang tingkat syariat, asal tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri dan hal-hal yang membatalkan puasa, itu sudah sah ya. Ini pada tingkatan syariah. Tingkatan berikutnya adalah thariqah. Orang yang melakukan sholat pada tingkatan thariqah, dia berusaha untuk menghadirkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan sholat dengan hatinya, tidak hanya badannya saja yang melakukan gerakan dan bacaan sholat, tetapi juga hatinya masuk di dalam sholat tersebut, sehingga semakin hari pikiran kepada selain sholat akan terkikis sedikit demi sedikit. Misalnya dalam hal puasa, orang yang berpuasa pada tingkatan thariqah tidak hanya sekedar meninggalkan makan, minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa dia tinggalkan. Artinya, misalnya orang yang berpuasa ini mencapai tingkatan thariqah, ketika dia melakukan menggunjing saudaranya atau ngerasani saudaranya, maka dia menghukumi puasanya batal.
Artinya nanti setelah Ramadan dia mewajibkan dirinya sendiri untuk nyaur atau mengqadha puasanya itu. Karena dia menghukumi puasanya dia sendiri sebab melakukan ghibah itu tadi dianggap atau dihukumi batal. Begitu juga hal-hal lain yang bisa membatalkan pahala dari puasa itu, entah berbicara bohong, mengadu domba dan sebagainya. Kemudian tingkatan terakhir, ketika seorang muslim ingin mencapai ingin melakukan peningkatan pada keislaman, dia adalah tingkat haqiqah. Ini tingkatan tertinggi dan sangat jarang orang yang bisa mencapai tingkatan ini. Sekalipun tidak boleh kita menutup peluang ya bagi siapapun termasuk diri kita untuk bisa mencapai tingkatan ini. Artinya ketika orang yang sudah mencapai tingkatan haqiqah, pada saat dia melakukan sholat, betul-betul dia merasakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bahwa mereka dengan keyakinannya pada saat dia melakukan sholat seakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan dirinya berada di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Allah ada di depannya. Jangan keliru, bukan Allah ada di depannya, tetapi dia merasa berada di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak butuh tempat ya. Jadi dia merasa bahwa dirinya ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melakukan puasa misalnya, maka seluruh waktunya pada saat dia melakukan puasa tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dan pikirannya terus tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada saat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menghukumi puasanya batal. Ini tingkatan tertinggi. Dari setelah kita mengetahui tingkatan-tingkatan ini, maka kita setidaknya harus berusaha mencapai tingkatan thariqah. Ya, kalau tingkatan haqiqah ini kita hanya bisa berharap fadl dari Allah, pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Kalau usaha kita kayaknya jauh, kalau ikhtiar dari kita kayaknya kita ini jauh untuk bisa mencapai tingkatan ini. Jadi paling tidak ada ada action dari kita, bahwa kalau pada saat ini kita masih di taraf syariah, maka kita harus berusaha untuk meningkatkan sampai masuk pada tingkatan thariqah. Artinya kualitas ibadah yang kita lakukan semakin baik dan semakin sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengiringi hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa melakukan ajaran Islam kita dengan baik, benar dan sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.